Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuh. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan senantiasa kita memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan nafsu kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan dosa-dosa kita. May yahdihillah, siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, maka tiada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, dan siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada seorang pun yang mampu memberinya petunjuk. Muhajirin, muhajirat, shaimin, shaimat, dimanapun Anda berada, marhaban bikum, kembali kita berjumpa dengan media Islam An-Najah. Sebagaimana pada bulan Ramadan sebelumnya kita mengadakan kajian kitab, maka pada bulan ini juga kita mengadakan kajian kitab. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan ibadah, mempertemukan kita dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Sebuah keutamaan yang sungguh sangat luar biasa yang patut kita syukuri karena kita berjumpa dengan bulan Ramadan. Senantiasa kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi keberkahan bagi kita semuanya, menjadi ampunan bagi kita, dan menjadikan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Saudara-saudara sekalian, buku yang akan kita bedah insyaallah selama bulan Ramadan adalah kitab Majalisu Syahri Ramadan yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tentang bagaimana kita mengisi hari-hari kita bulan Ramadan dan beberapa hal yang terkait dengan fikih bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, majelis pertama di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan bulan yang sungguh sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke langit dunia dalam satu waktu secara keseluruhan. Kemudian diturunkan dari langit dunia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi ini secara berangsur-angsur. Hudal linnas, Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk. Wal furqan, dan Al-Quran adalah Al-Furqan, adalah kunci untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang berpahala dan mana yang berdosa, mana perkara yang akan membuat kita baik di dunia dan mana perkara yang akan membuat kita buruk di dunia, dan mana perkara yang akan membuat kita terhina di akhirat, dan mana perkara yang membuat kita masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ja'akum syahrul Ramadan." Jika datang bulan Ramadan. Idza ja'a Ramadan, ketika bulan Ramadan datang, futihat abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa suffidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membuka pintu-pintu surga sehingga kita mudah untuk beramal soleh, sehingga kita semangat untuk melaksanakan berbagai macam kesolehan yang tidak bisa kita rasakan semangat ini di hari-hari lain di luar bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka sehingga kita melihat banyak sekali kemaksiatan yang terjadi sebelum bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak kita lihat di bulan Ramadan. Orang-orang bergegas untuk melaksanakan ketaatan, kemaksiatan dikurangi, bahkan mungkin hampir tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membelenggu setan sehingga dalam melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan
kita begitu gampang karena setan telah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak bebas lagi menggoda kita. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara keutamaan bulan Ramadan secara umum. Lantas, apa keutamaan bulan Ramadan bagi kita umat Islam? Ada hadis dari riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Imam Al-Baihaqi dan Imam Al-Bazzar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "U'tiyat ummati khamsa khisalin." Sesungguhnya umatku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala 5 keutamaan, 5 keistimewaan fi Ramadan, di bulan Ramadan. Lam tu'tahunna ummatun minal umami qablaha. Di mana 5 keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita, saya dan Anda, orang tua kita, guru-guru kita dan umat Islam lainnya, para masyayikh, para ulama, enggak pernah diberikan kepada umat sebelum kita. Umat Nabi Isa tidak diberikan, umat Nabi Musa juga tidak mendapatkan, umat Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Sulaiman tidak mendapatkan keutamaan ini. Apa keutamaan tersebut? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khulufu fammis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa sungguh lebih harum, lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada aroma minyak misik. Subhanallah jamaah sekalian. Padahal dalam penciuman kita, aroma mulut orang yang berpuasa itu bau. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat wangi, lebih wangi daripada minyak misik. Dan nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membuktikan wanginya mulut orang yang melaksanakan puasa. Bergembiralah bagi mereka yang berpuasa. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tastaghfiru lahumul malaikatu hatta yuftiru. Masya Allah, ini keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Para malaikat artinya banyak, enggak satu malaikat, akan memintakan ampun bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari semenjak dia sahur sampai dia berbuka. Siapa yang beristighfar untuk kita? Para malaikat. Siapa yang memintakan ampun untuk kita? Para malaikat. Siapa malaikat? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang senantiasa taat kepada Allah, enggak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, tidak pernah bermaksiat. Artinya apa? Doa-doa mereka, istighfar mereka pasti lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa taala daripada manusia biasa. Daripada kita yang penuh dengan dosa, yang penuh dengan kealpaan, yang sering berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, yang mendoakan kita adalah para malaikat. Kemudian yang ketiga, Rasulullah melanjutkan, wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu. Setiap hari di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga untuk siapa? Untuk kita, untuk orang-orang yang berpuasa. Wa yaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, yushiku ibadi as-salihun ayyulku anhum al-maunata wal adha wa yasiru ilaiki. Hampir-hampir saja hamba-hambaku yang soleh, siapa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir saja mereka akan dilepaskan dan dibebaskan dari berbagai macam beban, dari berbagai macam tanggung jawab dan rasa sakit di dunia ini. Wa yasiru ilaiki, dan sebentar lagi mereka akan berjumpa, akan masuk ke dalammu. Masya Allah. Siapa yang bilang? Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga yang indahnya enggak pernah mampu kita bayangkan dan belum pernah kita bisa melihat bagaimana indahnya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha a'adda li ibadi sholihin. Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Apa itu? Surga ma'ainun ra'at. Kenikmatan surga yang belum pernah dilihat oleh mata. Seindah-indahnya pemandangan yang pernah kita lihat, surga lebih indah daripada itu. Secantik-cantiknya perempuan yang pernah kita lihat, bidadari surga lebih cantik daripada wanita di dunia yang pernah kita lihat. Setampan-tampannya laki-laki yang pernah dilihat di dunia ini, sungguh laki-laki surga, insya Allah kita lebih tampan daripada semua laki-laki yang tampan di dunia ini. Masya Allah. Wala udunun sami'at.
Dan keindahan surga hakikatnya belum pernah dengar oleh telinga. Seindah-indahnya dongeng yang pernah kita dengar dari cerita nenek-nenek kita atau dalam film-film yang sangat indah. Sungguh keindahan surga lebih indah daripada keindahan dongeng yang pernah kita dengar. Wala khatara ala qalbi bashar. Keindahan surga nggak pernah mampu dibayangkan oleh pikiran manusia. Barakallahu fiikum ajmain. Mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga. Kemudian yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa tusaffadu fihi maradatus syayatin fala yakhlusuna ila ma kanu yakhlusuna ilaih. Setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mampu menggoda kita. Setan-setan dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga setan tidak bebas menyesatkan, tidak bebas menggoda manusia-manusia yang beribadah sebagaimana dia mendapatkan kebebasan di selain bulan Ramadan. Masya Allah. Maka kalau seandainya pada bulan Ramadan ada orang yang berbuat maksiat, padahal Allah Subhanahu wa taala telah membelenggu setan tersebut, sesungguhnya orang tersebut telah menjadi setan. Kenapa? Yang dibelenggu adalah setan jin. Setan manusia tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang yang masih melaksanakan kemaksiatan di bulan Ramadan, apalagi terang-terangan, sungguh dia setan. Walaupun dia mungkin mengatakan demi kebaikan. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, keutamaannya adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa yughfaru lahum fi akhir lailatin. Allah Subhanahu wa taala menjamin ampunan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam terakhir bulan Ramadan. Qila, ada yang bertanya, ya Rasulullah, ahiyya Lailatul Qadar? Apakah yang dimaksud adalah malam Lailatul Qadar? Qala, Nabi Muhammad menjawab, la, walakinnal amila innama yuwaffa ajrahu idza qada amalah. Tetapi seorang pekerja akan diberi upah ketika dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Para ulama mengatakan termasuk Syekh Utsaimin, maksudnya di malam akhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saudara-saudara sekalian. Dari 5 perkara ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan kepada umat ini dibandingkan umat-umat yang lain dari 3 sisi. Yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, adalah apa? Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita amal soleh, yaitu puasa di bulan Ramadan, sedekah, infak dan lain sebagainya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita melebihi derajat umat-umat sebelum kita. Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada amal soleh yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan untuk kita. Maka enggak benar kalau kita ini beribadah kepada Allah tanpa melalui syariat Nabi Muhammad. Karena ada sebuah ungkapan, kullu babin ilallahi mughlaqun. Setiap pintu menuju Allah tertutup illa min babi Muhammadin, kecuali dengan melalui pintu Nabi Muhammad. Artinya harus dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harus sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kenapa umat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutamakan dan memberi keistimewaan kepada umat ini? Di sini disebutkan annahu waffaqahum lil amalis saleh. Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada umat ini dan memberikan pertolongan untuk beramal soleh. Mereka diberi kemampuan, diberi taufik. Salah satu bentuk pertolongan Allah untuk beramal soleh adalah apa? Di bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pertolongan Allah, sehingga kita bebas dan punya semangat untuk melaksanakan amal soleh. Artinya apa, teman-teman sekalian? Bahwa kita tidak bisa beramal soleh dengan baik tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita berpikir bahwa amal soleh yang kita lakukan itu karena kita, karena kekuatan fisik kita, karena kesolehan pribadi kita. Jangan pernah berpikir seperti itu. Tapi apa? Kita harus meyakini dan kita harus pahamkan diri kita, setiap amal yang kita lakukan, hatta nafas kita yang kita hembuskan saat kita berzikir, semuanya karena ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kita. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Sesungguhnya kita nggak punya haul, nggak punya kekuatan untuk menolak berbagai macam mara bahaya. Wala quwata. Dan kita nggak punya kekuatan untuk meraih kebaikan, meraih amal soleh, meraih pahala.
illa billah, kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Utsaimin rahimahullah adalah apa? Annahu tafaddala bil ajl katsir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan lipatan pahala yang luar biasa kepada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Bisa jadi umat sebelum kita diberi lipatan pahala, dilipat gandakan pahalanya, namun tidak sebanyak dan tidak sebesar yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh umur kita lebih pendek daripada umur umat-umat sebelum kita yang umurnya 150 tahun, umur mereka 300 tahun, umur mereka 500 tahun, umur mereka 900 tahun. Lama sekali hidup mereka, secara fisik mereka sangat kuat. Namun Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Umur kita pendek antara 60 sampai 70, setelah 70 adalah bonus. Fisik kita tidak sekuat mereka. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kita. Di antara lipat ganda pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah malam Lailatul Qadar. Sungguh berbahagia kita menjadi seorang muslim, dan sungguh kita harus merasakan Islam sebagai given, anugerah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi cahaya kepada kita untuk menuju Shiratal Mustaqim, terbebas dari berbagai macam kesesatan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan Shiratal Mustaqim. Ya Allah, jadikanlah Ramadan sebagai tempat kami melaksanakan ibadah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini untuk kami mendapatkan rahmat-Mu, untuk kami mendapatkan maghfirah-Mu. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini tempat kami untuk beramal soleh, tempat kami dibebaskan dari surga, dan mudahkanlah kami dalam beramal soleh. Ya Rahman, angkatlah penyakit, angkatlah wabah dari negeri kami. Ya Allah, liputilah negeri ini dengan syariat-Mu dan dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.